Hello English learners, today we are going to learn more about explanation text for grade 11. Explanation derives from the word explain. It means to make clear to someone about something. So it describes the details information about something that is talking about. Explanation text is a non-fiction text, adalah teks yang non-fiksi yang mendeskripsikan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi, termasuk juga memberikan urutan-urutan dari suatu peristiwa yang menjelaskan tentang bagaimana, dan juga dia memberikan alasan yang menjelaskan tentang mengapa hal itu terjadi. Contohnya seperti rain, the water cycle, and earthquakes. Types of explanation text ada dua, sequential explanation yang mendeskripsikan natural and non-natural phenomena, seperti life cycles. Dia memberikan tahapan-tahapan dari suatu fenomena, seperti siklus hidup. Lalu yang kedua ada cause and effect explanation. Links cause and effect in explaining how and why an event occurred. Jadi di sini menjelaskan tentang sebab dan akibat atau bagaimana suatu terjadi dan mengapa itu terjadi, seperti gunung berapi. Nah, dalam teks explanation dia akan dijelaskan tentang bagaimana proses terjadinya gunung berapi dan kenapa hal itu terjadi. Lalu the general structure of explanation text, a title that identifies the topic to be explained. Nah, jadi ada judul yang mengidentifikasikan apa yang sedang dibahas dalam topik itu. And then an opening statement that identifies the process to be explained. Ada pernyataan awalnya, bagian pembukanya juga yang menyatakan tentang apa sih yang lagi dibahas dalam teks tersebut, proses apa, tentang apa. And then a clear order of paragraphs that puts all the information together. Jadi ada tahapan-tahapan dalam paragraf yang juga mengumpulkan semua informasi, memberikan informasi yang detail tentang teks tersebut. And then finally a visual text, it could be a labeled image. Jadi juga ada visual teksnya yang memberikan atau a labeled image dalam teks tersebut. And then linguistic features, it focuses on general group rather than specific. Jadi dia fokus kepada hal-hal yang bagian-bagian umumnya, hal-hal umum bukan yang spesifiknya. Contohnya yang membahas tentang hujan, yang dibahas hanya hujan, bukan hujan di daerah ini, tapi yang dibahas adalah bagaimana proses terbentuknya hujan itu, lalu mengapa itu terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan focus on general group rather than specific. Lalu ada linking words, action verbs, present tense, passive voice, technical terms, and language relevant to the subject. Jadi dalam teks ini ada istilah-istilah yang merupakan hal yang relevan atau kata-kata yang relevan dengan apa yang sedang dibahas. Jadi ketika membahas tentang gunung berapi, berarti istilah yang digunakan harus sesuai dengan konteksnya. And then conjunctions, dan juga it gives a detailed description to create a rich meaning. Jadi dalam teks ini penggunaan bahasanya itu dia harus menggunakan bahasa yang detail, mendeskripsikannya dengan secara detail untuk memberikan makna yang meluas, makna yang kaya kepada para pembacanya. Linking words or phrase, kata atau frase penghubung. Nah, fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antara beberapa ide, joining two or more sentences or clauses. Nah, a clause atau sebuah clause itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang di dalamnya itu termasuk ada subjek dan juga ada verb, kata kerja. Nah, fungsinya apa? Untuk to add ideas together, untuk menambahkan atau untuk menggabungkan beberapa ide, and then to contrast them, untuk membandingkannya. Lalu juga ada untuk to show the reason for something, untuk menunjukkan alasan atas sesuatu. Contohnya, ketika kamu ingin memberikan alasan dalam teks kamu bisa menggunakan frase berikut. For example, for instance, and namely. Lalu untuk adding information, you can use and, apart from, in addition to, as well as, furthermore, dan sebagainya. Ketika kamu ingin menyimpulkan, summarizing, you can use in short, in summary, to conclude, dan sebagainya. Jadi summarizing ini berarti akan ada di bagian akhir dari catatan kamu, di bagian akhir dari tulisan kamu. And then sequencing ideas, ketika ingin mengurutkan beberapa tahapan-tahapan atau beberapa informasi, you can use the former, the latter, firstly, secondly, finally. The first point is, the second point is, lastly, and then the following. Lalu ketika ingin memberikan alasan, giving a reason, you can use due to the fact that. Lalu di sini ada because,
and because of. Bedanya apa? Because itu kamu tempatkan di tengah atau di bagian awal dari kalimat. Sedangkan penggunaan because of, it should be followed by noun. Dia harus diikuti kata benda. Contohnya, because of water, because of you, because of the rain. Jadi ada noun setelah ada the of ini, setelah kata of ini. And then ada since and as yang artinya juga sama dengan karena. And then giving a result. Ketika kamu memberikan sebuah hasil atau ada dampak dari sesuatu, kamu menggunakan therefore, yang juga bisa menggunakan so, tapi untuk so ini dia lebih informal. Lalu you can use consequently, this means that, and as a result. Lalu ketika ingin membandingkan beberapa ide, contrasting ideas, you can use but, however, nonetheless, in theory, in practice, while. Nah, frasa-frasa ini dapat digunakan ketika ingin membandingkan beberapa ide. Lalu ada action verb. Artinya juga sama dengan dynamic verb, yang artinya dia ada pergerakan, ada moving. It express an action, mengekspresikan sebuah tindakan that you can use physically or mentally. Nah, it explains what the subject in the sentence is doing or has done. Jadi dalam sebuah teks itu, action verb itu fungsinya apa? Untuk menjelaskan apa yang dikerjakan oleh subjek itu dalam kalimat itu. Dia sedang apa atau dia telah melakukan apa. Contoh action verb ini act, think, push, yell, smile, dream, love. Nah, ini adalah contoh-contoh action verb. Contohnya seperti dalam kalimat the cat sat by the window. Sat ini di sini adalah kata tindakannya, kata kerja tindakannya, di mana kita bisa melihat bahwa seekor kucing sedang duduk. The cat was sitting by the window. Jadi, it is true that the cat was sitting by the window because we can see that. And then, I'll play this song on my guitar for you. Tindakan itu bisa kita lihat. Nah, di sini dia menggunakan play, dimana ketika dia melakukannya, we can see that exactly. Next is present tense. It used to describe facts and habits or a current event. Jadi untuk menjelaskan tentang fakta-fakta atau juga kebiasaan atau tindakan-tindakan yang baru saja dilakukan, ya, yang dilakukan sehari-hari juga termasuk di dalamnya. Nah, using verb one, dia menggunakan kata kerja pertama, tapi untuk pengecualian untuk she, he, is, di akhiran kata kerjanya itu dia harus ditambahkan akhiran s atau es. Nah, lalu dalam teks ini strukturnya dia memiliki subject, verb, and object. Seperti dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, keterangan. Lalu ada example, ada contohnya. A horse walks into a house. Jadi a horse di sini adalah sebagai subjek, walk di sini sebagai verbnya. Nah, a horse di sini akan digantikan menjadi it, ya, sebagai subjek pronoun itu adalah it. Maka dia kata kerjanya akan diakhiri s atau es. Di sini diakhiri s. So a horse walks into a house. Into a house di sini adalah objeknya. Lalu ada I like the way she makes her hair. Jadi ini adalah subjeknya. Like di sini adalah verb. Ini termasuk objeknya. Nah, tapi di sini jika kita bagi lagi, di sini subjek ini adalah she, lalu ada makes, verb. Nah, diakhiri dengan s. Her hair is the object. Next ada they play every weekend. They di sini sebagai subjek, play di sini sebagai verb. Kata kerja bentuk pertama dia tidak diakhiri dengan s atau is karena subjeknya adalah they. And every weekend ini menyatakan waktunya, yang berarti dia adalah sebuah habits. Setiap minggu, it's a habits. Kebiasaan. Okay, let's move to passive voice. You have learned passive voice in the last lessons, but today we are learn a little about that. Passive voice ini dia menekankan tentang tindakannya, verb of sentence. Jadi dalam kalimat itu yang ditekankan adalah tindakannya dan juga objek, bukan subjeknya. Yang berarti di sini subjeknya is unknown, walaupun dia diketahui tapi itu akan diletakkan di akhir. Dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga dan akan ada perubahan pronoun dari active voice ke passive voice ketika dia diubah. Lalu subjeknya itu akan berubah menjadi objek pronoun ketika diubah menjadi passive voice. Contohnya, sini ada a letter is written by me. A letter di sini
menjadi objeknya, kemudian dipindahkan ke depan. Lalu di sini dia menggunakan is, ini yang merupakan salah satu ciri dari passive voice menggunakan to be. Lalu ini kata kerja ketiganya, written, diikuti dengan by, lalu ada me. Ini adalah bentuk pasif. Bentuk pasif karena yang ditekankan di sini adalah tindakannya dan juga dengan objeknya. Ini objeknya dan inilah tindakannya. It's written by me. Yang pentingnya itu bukan oleh siapanya, tapi yang pentingnya adalah objek dan juga tindakannya. Nah, jika kita ubah menjadi aktif, dia akan menjadi I write a letter. Ini bagian di depan dan dia berubah menjadi I, dan ini berubah menjadi write, bukan written lagi. Lalu a letter ini akan menjadi di belakang, sama dengan ini. America was discovered by Columbus. Jika kita ubah menjadi aktif, dia menjadi Columbus discovered America. Columbus menemukan Amerika. Jika diubah menjadi pasif, Amerika ditemukan oleh Columbus. Pertama kali ditemukan oleh Columbus. Jadi dia diubah. Nah, conjunction, it is a word that join words, phrases, clauses, or sentences. Contohnya seperti but, yet, and, or, because, dan sebagainya. Ada banyak contoh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Ya, you cannot succeed unless you work sincerely. Jadi di sini dia menggunakan unless, yang artinya itulah kecuali. Kamu tidak bisa sukses kecuali kamu bekerja keras. Jadi di sini dia menggabungkan kata-kata, menggabungkan beberapa frasa atau klausa. Jadi ini adalah satu klausa, you cannot succeed. Ini juga satu klausa, you work sincerely. Jadi kata yang dimasukkan di sini adalah unless, yang menghubungkan keduanya, yang berarti kamu tidak bisa sukses kecuali kamu bekerja keras. Nah, kalau kita ganti dengan you cannot succeed and you work sincerely, apakah itu make sense? No. So, jadi unless di sini memberikan makna yang dalam lagi jika digabungkan dengan kalimat di depannya dan juga kalimat di belakangnya. You cannot succeed unless you work sincerely. I saw him while I was driving my car. Di sini dia menggunakan while, yang artinya sebentar atau sedang ketika. She sent me a letter but I didn't respond. Dia mengirimkan ke saya surat tapi saya tidak meresponnya. Oke, ini ada satu teks tentang how volcanoes are formed. Bagaimana gunung berapi dibentuk. I will read them for you. Have you ever wondered how volcanoes are formed? Nah, bagian ini adalah merupakan perkenalannya, introduction of the text. Yang memperkenalkan apa sih yang akan dibahas dalam teks ini. Ya, lalu an openingnya, bagian openingnya adalah a volcano is a vent or an opening on the earth's surface, blah blah blah, and a gas to escape out onto its surface. Di sini dia ada present tense-nya, yaitu is. Dia menggunakan is di sini yang merupakan present tense. Lalu ada technical terms, yaitu magma, volcanic ash. Ya. Lalu ada explanation sequence 1, explanation sequence 2, explanation sequence 3, and conclusion. Tadi ada action verb ya. Di sini adalah crack, yaitu retak. Lalu builds up, and then ada conjunction juga, and kata yang di sini tadi conjunction. Lalu technical language. Kalau technical terms berarti dia hanya beberapa kata, satu atau dua kata, tapi technical language di sini dia memiliki makna tersendiri jika dalam teks ini tentang apa, konteks tentang apa, maka dia punya makna yang lain. Lalu ada conclusionnya. In fact, the mountains we see today are nothing but solidified lava from previously erupted volcanoes. Jadi di sini memberikan kesimpulan dari teks yang sedang dibicarakan itu. Ya, jadi sekian pembelajaran kita untuk hari ini tentang explanation text. So you can learn more from other sources about the conjunction, passive voice, present tense, action verb, and keywords, and etc. So that's all for today, and see you in the next video.